Hai, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau bisikin ke kamu semua terkait 3 saham yang bakal bagikan dividen dengan tingkat yield terbesar di Maret 2025 nanti. Ada siapa aja nih? Masih oke nggak ya kalau dibeli sekarang? Memang berapa yieldnya? Aku mau nekenin dulu nih, ini adalah proyeksi dividen saham yang berpotensi umumkan serta bagikan dividen di Maret 2025 ya. Jadi jangan nanya lagi kok saham PTBA nggak masuk, karena saham PTBA umumin dividennya bukan di Maret. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Pertama, saham BMRI. Sampai saya bikin video ini, saham ini belum rilis laporan keuangan ya. Jadi kami proyeksikan BMRI mencatatkan laba bersih per saham pada 2024 sekitar Rp617. Artinya laba bersih per saham BMRI naik sekitar 4% di 2024. Dengan asumsi dividen payout ratio di 60%, berarti tingkat dividen yang dibagikan di Maret nanti bisa sekitar 370 per saham. Jika dihitung dengan harga per 3 Februari 2025, berarti tingkat dividen yieldnya sekitar 6,44%. Menarik nggak? Menurutku sih menarik aja ya. Jika kita berencana hold jangka panjang saham BMRI ini. Kenapa? Karena secara valuasi bisa dibilang sudah cukup murah. Misalnya dari segi PBVBN 3 tahunnya sudah menyentuh standar deviasi -1. Ya meski ada resiko koreksi lagi ke bawah, tapi jika kita target holdnya lebih dari 2 tahun, sebenarnya resiko fluktuasi jangka pendek bisa sedikit diabaikan. Nah, kalau lihat time frame PBVBN 5 tahunnya, saham BMRI juga udah ada di area PBV min-nya. Terakhir, BMRI berada di area ini ketika periode pemulihan pasca market crash COVID di 2020 dan awal 2021. Tapi kalau dibandingkan dengan pola PBVBN saham Big Bank lainnya seperti BBRI dan BBCA, itu malah justru lebih menarik sih BBRI dan BBCA. Karena posisi BBRI dan BBCA secara PBV 3 tahun ini udah di standar deviasi -2. Sudah lebih rendah resikonya gitu. Sedangkan untuk 5 tahunnya sudah ada di area standar deviasi -1. Cuman memang kalau dari sudut pandang dividen, BBRI sama BBCA ya agak kalah dibandingkan dengan BMRI. Karena si BBRI dan BBCA ini udah mecah dividen interim juga. Jadi finalnya tinggal sebagian deh. Sehingga kalau dibandingkan potensi yieldnya bakal jauh lebih rendah dibandingkan BMRI. Kami proyeksikan dividen final BBRI itu ada sekitar 210 per saham dengan tingkat yield 5%. Sedangkan BBCA itu sekitar 188 per saham dengan potensi yield 2,03%. Tapi prospeknya gimana tuh? Jangan-jangan saham Big Bang-nya mau sunset kayak Unilever? Ya kali saham Big Bang sunset, ekonomi Indonesia juga ikutan sunset dong. Meski ya bukan berarti saham Big Bang bakal bagus selamanya ya. Kita jangan berasumsi long lasting banget karena pasti ada resiko. Namun sampai 5-10 tahun ke depan kami pikir saham Big Bang bakal tetap menarik. Karena kredit di Indonesia yang 50% itu disalurkan oleh Big Bang ini itu masih jadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi menurutku sih tetap menarik ya saat Big Bang dihargai murah seperti sekarang ini. Kedua, saham BBNI. Nah, pas ngomongin BMRI tadi, aku sama sekali nggak bahas si BBNI. Karena sebenarnya secara PBVBN, posisinya BBNI ini mirip-mirip kayak BMRI. Jadi udah murah, tapi belum semurah kayak BBRI dan BBCA. Dari hasil laba bersih per saham BBNI di 2024, kami proyeksikan dividen per saham BBNI itu sekitar 316 per saham. Angka itu diambil dari asumsi dividen payout ratio-nya sekitar 55%, sesuai dengan ucapan manajemen yang berencana menaikkan payout ratio sekitar 55% sampai 60%. Jadi kami ambil yang paling rendahnya yang konservatif di 55%. Dari situ jika dihitung tingkat yield dan harga saham per 3 Februari 2025 berarti tingkat yieldnya sekitar 6,74%. Tapi gimana prospek si BBNI ini? Nah sebenarnya kalau dibandingkan dengan 3 Big Bang lainnya ada gap yang lumayan gede dari segi skala bisnis dengan BBNI yang cenderung lebih kecil dibandingkan 3 lainnya. Lalu jika kita lihat tantangan BBNI juga agak berbeda. Jika BBRI lagi menghadapi tantangan dari risiko kredit mikro dan kecil, nah si BBNI ini lagi menghadapi tantangan cost of fund yang tinggi banget sampai bikin growth labanya tuh melambat padahal udah memangkas pecandangan. Tapi itu masalah besar nggak? Jawabannya sih nggak terlalu ya, apalagi jika didukung dengan penurunan suku bunga oleh BI. Jadi menurut kami sih tetap menarik untuk jangka panjang. Cuman ya jangan borong semua saham Big Bang di satu porto. Jadi pilih saja salah satu saham Big Bang
agar keuntungannya bisa terkonsentrasi dan optimal, sisanya bisa dimasukkan ke saham sektor lainnya. Ketiga, saham BJTM. Nah, saham bank daerah ini kami proyeksikan bagikan dividen sekitar Rp43 per saham pada 2025 ini. Angka ini berasal dari proyeksi laba bersih sekitar 86 per saham serta asumsi payout ratio 50%. Dengan menggunakan harga saham per 3 Februari 2025, tingkat yieldnya sekitar 7,54%. Tapi dengan proyeksi laba bersih 86 per saham dari kami ini, berarti laba bersih BJTM itu turun 11% di 2024. Wah, nggak bahaya tah? Oke, jadi bank skala kecil dan menengah ini terutama saham bank daerah paling sensitif dengan kebijakan suku bunga. Saat suku bunga udah mentok tinggi, mereka juga mulai ketekan marginnya. Karena biasanya bank menengah kecil tuh butuh naikin bunga deposito buat menghimpun dana lebih banyak lagi untuk penyaluran kredit. Makanya kalau dikomparasi bunga deposito di luar big bank biasanya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan big bank. Itu jadi modal ekspansi mereka, tapi harus makan biaya besar saat suku bunga tinggi. Dalam case bank daerah, biasanya dana keuangan daerah juga disimpan dalam bentuk giro, tabungan hingga deposito. Nah, saat suku bunga tinggi ya deposito dari dana daerah yang punya pengendali ini juga minta disesuaikan lah ya. Jadi cost of fund-nya juga jadi naik signifikan deh. Nah, kenaikan cost of fund itu menjadi problem atau penekan laba bersih yang beriringan juga dengan resiko kredit bermasalah yang meningkat seiring dengan posisi suku bunga tinggi sehingga butuh pencadangan lebih besar lagi. Tapi jika suku bunga sudah mentok di bawah, justru bank menengah kecil termasuk bank daerah ini bisa mulai growth lagi kinerjanya. Jadi tinggal tunggu waktu aja, sabar aja sih sebenarnya. Kok semuanya saham bank sih, mana saham komoditasnya nih? Mana cuma yield 7% lagi, nggak berasa itu mah. Nah, memang di Maret itu jadi momennya saham banking karena biasanya yang melakukan RUPS tahunan dan rilis laporan keuangan tahunan duluan itu saham banking. Dan tingkat yield 6-7% di banking terutama skala big bank itu cukup menarik ya menurutku, karena untuk saham big bank ada potensi kebangkitan harga saham setelah ekonomi mulai pulih atau adanya penurunan suku bunga. Sehingga kita nggak cuma dapat dividen yang 7% tapi ada potensi capital gain. Tapi ingat, dalam jangka pendek saat ini resiko fluktuasinya juga tinggi ya, karena ada ketidakpastian dari kebijakan Trump, suku bunga The Fed, dan prospek ekonomi global ke depannya. Kalau kamu mau list proyeksi dividen 1-2 bulan ke depan secara rutin, kamu bisa join Mikir Dividen dengan klik link di deskripsi atau langsung klik mikirduit.com/mikirdividen. Nanti kamu bisa dapatkan benefit dari pilihan saham dividen yang menarik, pilihan saham bulanan dengan value investing dan growth investing, proyeksi dividen dan ulasan komprehensif eksklusif dari Mikir Duit, serta bisa join grup diskusi bersama ratusan investor lainnya. Plus ada event online rutin bulanan. Nah, aku tunggu di grup Mikir Dividen ya. Bye-bye.